found him. Come out with your piece of Scylla, Michael. Want to bet at least one of them can outrun you? Come and get it. Okay. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang ke-13 dan ke-14. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Ubray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan tim yang tidak terima atas perlakuan Don Self. Kemudian, Michael memerintahkan untuk menghubungi keamanan negara dan mencari tahu tentang Don Self. Atasannya yang bernama Stanton ditelepon Don Self. Di sini Don mengatakan kalau Trishan tewas, lebih dari itu dia berakting seolah-olah Lincoln membunuhnya. Setelah itu, Don Self memaksa T-Bag untuk membantunya menemukan Susan. Kembali ke markas, Mahon beranggapan kalau Don Self bekerja seorang diri demi Sila yang bernilai ratusan juta dolar. Di samping Michael harus melakukan operasi, Mahon menyarankan untuk pergi demi bertahan hidup. Terlihat jenderal yang mulai frustasi atas ancaman Michael. And you in prison. Kemudian jenderal kembali bertemu dengan para pemegang kartu untuk melakukan rencana selanjutnya. Namun karena Howard tidak terima dengan kecerobohan jenderal, inilah akibatnya. Plan, Jonathan. Lisa terdiam melihat kelakuan bapaknya sendiri. Bahkan semua pihak yang hadir merasa ketakutan. Sebelum bubar, jenderal memerintahkan semua pihak untuk menggunakan asetnya mencari Sila hari ini. Sementara itu ternyata Michael sudah menyimpan chip Sila di sakunya. Lalu dia menyimpannya di atas atap toilet markas. Tak lama kemudian, Michael merasakan lagi sakit kepalanya. Lincoln yang datang langsung membantu Michael. Di sini, Michael menyalahkan dirinya karena tidak menduga Don Self melakukan hal itu. Menurut Lincoln, mereka harus segera pergi dari tempat ini. Tak lama, datanglah Stanton dengan anak buahnya ke markas. Check upstairs. Dari kejauhan, Michael melihat mobil yang mengepung markas mereka. Tak lama, Michael mendapat telepon dari Stanton. Dia meminta Michael untuk kembali ke gudang. Sebelum itu, Michael meminta jaminan Stanton karena kesepakatan sebelumnya belum terpenuhi. Michael terkejut setelah Stanton menyebutkan kalau dirinya diduga telah membunuh dua agen, yaitu Trishan dan Don Self. Maka dari itu, Michael merasa dirinya dijebak oleh Don Self. Dan Stanton tidak mempercayainya dan akan memburu Michael seperti binatang. Tim berkumpul di salah satu kamar hotel. Terjadi perdebatan di antara mereka yang intinya mereka tidak terima Don Self memfitnah tim. Michael mengatakan mereka hanya perlu memancing Don Self muncul untuk membuktikan kalau Sila ada padanya. Dan karena itu, Michael akan menyusun strategi baru. Di satu sisi, jenderal juga mempersiapkan pasukan untuk menangkap Don Self atau anggota tim yang lain. Kembali lagi ke Michael yang masih optimis untuk menjatuhkan perusahaan. Di waktu yang sama, media memberitakan kasus penyanderaan yang dilakukan oleh T-Bag dan Susan. Jenderal juga sudah mengetahui berita tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk memanfaatkan Kemenhub untuk mencari keberadaan mereka berdua. Tak lama, Lisa tidak menyangka kalau ayahnya tega membunuh Howard. Sedangkan Howard sendiri adalah salah satu penasehat utamanya. Namun respon jenderal malah menyarankan Lisa untuk membuat keputusan antara resign atau lanjut. Sambil mendengarkan berita, Mahon menanyakan bagaimana cara Don Self memindahkan Sila. Michael menjawab, Susan. Nah, dari sinilah Mahon membuat kesimpulan kalau Don Self akan menjual Sila itu. Di dalam mobil, Don Self menanyakan tentang alamat yang T-Bag dapatkan melalui berkas Susan. Bisa kita tebak tujuan mereka yaitu rumah saudarinya Susan. Masih di kamar hotel, Michael diberi suntikan morfin lagi oleh Sarah.
Setelah itu, Michael berkata mau dioperasi atau tidak, hidupnya tidak akan tenang sebelum menjatuhkan perusahaan. Di sebuah dermaga, Mahon dan Lincoln masih tidak mempercayai mereka terjebak oleh Don Self. Di samping itu, Susan mendatangi lokasi tewasnya Feng. Tak lama, Lincoln memberitahu Susan kalau Don Self mengkhianati mereka dan mengambil sila. Lalu Susan mengatakan kalau dirinya menjadi Don Self, dia akan mencari pembeli baru. Dan karena Susan juga ingin mencarinya, dia akan bertemu Lincoln 1 jam lagi. Setelah itu, Susan mendapat telepon dari saudarinya. Susan langsung menduga kalau Don Self berada di sana. Dan Susan diminta untuk segera pulang. Di satu sisi, tim akan mencari keberadaan Susan untuk membawanya kepada Don Self. Michael pun membekali semua tim walkie-talkie. Berpindah ke Stanton yang bertemu dengan Senator Dellow. Dellow mengatakan bahwa dirinya mendukung operasi mereka, tapi cara mereka yang sangat rahasia justru merugikan pihaknya. Stanton mengatakan sebaiknya kerahasiaan ini tetap rahasia agar tetap pada jalur. Tak lama kemudian, datanglah seorang agen yang mengaku dari dinas Marshal dan dia diutus oleh wakil direktur untuk menyelidiki Lincoln dan Michael. Stanton pun tanpa pikir panjang langsung menerimanya. Di samping itu, Jenderal sedang menyelidiki Stanton karena bekerja sama dengan Don Self. Lalu, datang anak buahnya yang mengabarkan kalau Susan masih berada di Los Angeles. Kembali ke tim yang berada di area taman. Di sini, mereka tersebar di beberapa titik untuk menantikan kedatangan Susan. Sarah. All clear. Sedangkan Susan baru saja tiba dan langsung berhadapan dengan Don Self dan T-Bag. Susan tidak bisa berbuat banyak karena saudari dan anaknya dalam bahaya. Saat Don Self melihat daftar panggilan ponsel Susan, dia mengetahui kalau Susan berbicara dengan Michael sebelumnya. Karena melihat anaknya terancam, Susan memberitahu kalau dia akan bertemu Michael CS setengah jam lagi. Dan itu dimanfaatkan Don Self agar T-Bag memberitahu lokasinya ke kantor keamanan. Setelah beberapa lama menunggu, Michael menelepon Stanton. Namun Michael menyadari di telepon itu terdengar suara ambulan yang melintas di hadapannya. Dia sadar kalau Stanton pasti membawa pasukan ke tempat ini. Michael langsung menyuruh tim untuk segera bubar. Sialnya, Lincoln tertangkap dalam pengejaran itu. Kemudian, Lincoln dibawa ke gudang. Dia pun langsung menyatakan dirinya dijebak oleh Don Self. Namun Stanton tidak percaya karena Don Self adalah agen yang berprestasi. Karena itu, Lincoln balik bertanya, apakah mungkin Don Self tidak tergiur dengan harga sila dan kenapa Lincoln dan yang lain rela membahayakan kebebasan mereka. Tim kembali berkumpul dan Mahon mengatakan kalau dia memiliki teman di FBI yang bisa membantu mencari Lincoln. Di hadapan Don Self, Susan ditelepon oleh Michael. Lalu Susan mengatakan bukan dia yang menjebaknya, melainkan Don Self. Dengan penuh percaya diri, Don Self mengatakan kalau dirinya lebih pintar daripada Michael. Dia belum tahu aja kalau Michael sampai mengeluarkan bijunya. Sebelum mengakhiri pembicaraan, Michael berkata kalau Don Self tidak akan bisa lolos. Kemudian, Susan mengatakan penyalur sila bernama Vikan karena pembelinya hanya ada 5 orang di dunia ini yang tahu kegunaan sila. Nah, jadi Don Self ditemani Susan akan bertemu dengan penyalurnya, sedangkan T-Bag diperintah untuk mengawasi saudari dan anak Susan. Kembali ke gudang, Dellow mengatakan kalau dirinya sudah mendapatkan data yang akan dihapus oleh Don Self. Data itu berisi nama Robert Walker yang akan digunakan Don Self sebagai identitas barunya. Bahkan, Dellow menemukan tiket penerbangan ke luar negeri untuk besok pagi. Namun sebelum itu, Dellow meminta Lincoln, Michael, dan yang lainnya bersaksi atas Don Self. Imbalannya yaitu imunitas penuh. Jika Lincoln tidak mau, maka Dellow akan memasukkan mereka ke dalam penjara dengan keamanan maksimum. Karena itu, Lincoln langsung menghubungi Michael. Kepada Michael, Dellow memohon untuk datang ke gudang agar mereka bisa mengakhiri ini. Hingga akhirnya Michael menyetujui permintaan Dellow, namun hanya dia dan Mahon yang akan pergi ke gudang. Sedangkan Sarah dan Sucre akan pergi untuk mempelajari tempat pertemuannya. Di samping itu, Susan dan Don Self sedang menunggu kedatangan Vikan sebagai penyalur sila. Karena lama menunggu, Don Self menelepon T-Bag untuk menodongkan pistol ke arah saudarinya agar Susan tidak main-main. Susan pun langsung memperlihatkan pesannya kalau Vikan 15 menit lagi akan tiba.
Di sisi lain, Sucre dan Sarah tiba di tempat pertemuan. Tak lama, datanglah Mahon seorang diri. Itu artinya Michael memilih pergi ke gudang sendirian dan Mahon menyarankan Sucre dan Sarah melakukan tugasnya masing-masing. Lebih dari itu, Michael menginginkan Sarah dan Sucre aman. Benar saja, Michael seorang diri datang ke gudang. Namun kita dibuat curiga dengan agen yang mengaku dari dinas Marshal. Di terminal Greyhound, Sarah dan Sucre sedang menunggu bis tujuannya. Di sini Sucre berkata pada Sarah kalau Michael menganggap mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu, apakah mereka akan tetap pergi atau membantu Michael? Lanjut. Sementara itu, Stanton berbicara dengan Delau. Setelah terbongkarnya kebusukan Don Self, bukan karir mereka saja yang terancam. Lebih dari itu, mereka bisa sampai di penjara. Tidak mau sampai di penjara, Stanton memberi saran, lebih baik langkah penghapusan dilakukan. Delau pun menyetujui kalau tim harus dilenyapkan. Stanton di sini memaksa Michael untuk mendatangkan yang lain. Dia berdalih jika hanya mereka berdua yang bersaksi, maka yang lainnya tidak dapat imunitas. Karena itu, Michael menyadari kalau kesepakatan itu sebenarnya tidak ada. Hingga akhirnya Stanton mengeluarkan pistol agar mereka mengatakan posisi yang lainnya. Stanton mulai melakukan hitungan hingga inilah yang terjadi. 3. Ternyata agen ini adalah orang perusahaan yang akan membawa Michael menghadap ke jenderal. Di satu sisi, Sucre dan Sarah tiba di suatu tempat. Di lain tempat, Susan dan Don Self akhirnya bertemu dengan Vikan. No longer working for the general. Correct. Dia pun langsung membawa Sila untuk dicek keasliannya. Kembali ke Sucre yang ternyata menyelinap masuk ke gudang. Dia pun membawa pistol yang disembunyikan di sofa. Saat menggiring Michael dan Lincoln, Sucre tiba tepat waktu. Agen itu pun tewas dan giliran Delau yang akan dihabisi. Di sini, Delau melakukan pembelaan kalau itu adalah idenya Stanton. Delau juga mengatakan ada sebuah map di dalam koper di atas meja. Map itu berisi sisa-sisa terakhir operasi ini. Dan jika dimusnahkan, sama saja seperti semua operasi ini tidak pernah terjadi. Karena itulah Michael membiarkan Delau untuk pergi. Akhirnya, Sarah dapat bertemu lagi dengan Michael, dan Mahon pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah melalui pengecekan, Vikan berkata ada bagian yang hilang dari Sila. Look, here. Sehingga tidak akan terjadi kesepakatan. Lalu, inikah yang dikatakan lebih pintar dari Michael? Mamam. Ternyata, chip itu diambil Michael saat masih berada di ruangan jenderal. Tak lama, Michael ditelepon oleh Don Self yang menanyakan chipnya. Michael pun berkata, ambillah. Dan film pun berlanjut ke episode 14. Di awal film, cairan karbamazepin yang saat ini akan disuntikan kepada Michael. Michael mengatakan setelah mendapatkan Sila, dia akan ke rumah sakit sesuai harapan Sarah. Di sisi luar, Lincoln menduga ada seseorang yang masuk karena ganjel pintunya sudah terlepas. Lebih dari itu, Lincoln melihat ada sebuah mobil di sisi lain. Terlihat juga Sucre yang sedang membuat sesuatu. Kemudian, Michael mengabari Don Self kalau dia sudah siap bertemu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Don Self mengatakan kalau Michael dan tim sudah terkepung. Dia juga menembakkan smoke bombnya lagi. Beruntung, Lincoln keburu menciduk Don Self. Okay. Don Self pun diseret ke dalam gudang dan Sucre terlihat berjalan keluar membawa papan hitam. Tepat setelah itu datanglah Susan membawa senjata otomatis. Dalam keadaan saling menodongkan senjata, Don Self mengaku kalau dirinya adalah agen yang menaati peraturan selama 17 tahun. Namun dia tidak mendapat apa-apa. Akibatnya dia melakukan hal ini untuk menjual Sila ke orang yang berniat menghancurkan perusahaan. Di sini Michael masih tidak tertarik.
Namun setelah mengetahui pembelinya adalah mantan anggota perusahaan yang punya dendam, Michael meminta untuk dipertemukan dengan orang itu. Dan Don Self dipersilahkan pergi dengan Susan. Setelah Don Self pergi, Michael berkata kalau mereka tetap pada rencana untuk mengambil Sheila. Sambil menunggu Mahon menyelesaikan tugasnya, ternyata Mahon kembali bertemu dengan Leng. Setelah Mahon menjelaskan apa yang dia alami, Leng berkata kalau dia tidak ingin lagi terlibat dalam politik antar instansi. Mahon tetap berusaha untuk membuat Leng percaya. Tujuannya agar Leng bisa mempertemukan Mahon dengan seseorang yang berpengaruh di FBI yang bisa dipercaya. Hingga akhirnya Leng akan mempertemukan Mahon dengan seseorang. Di samping itu, Jenderal membentuk tim khusus untuk pencarian Michael dan tim. Dia juga memerintahkan untuk mencari Susan dan Don Self. Nah, ketika mereka ditemukan dalam jarak yang berdekatan, maka dipastikan Sheila ada di sana. Sementara itu, T-Bag seperti peduli dengan bertanya tentang anaknya Susan. Lebih dari itu, T-Bag sudah muak dianggap sebagai psikoplok. Dia pun membanggakan karakternya saat menjadi Cold Favor. Namun dirinya kembali menjadi tawanan oleh identitasnya sendiri, yaitu Theodore Bagwell, seorang tahanan. Lincoln dan Michael membicarakan soal kesepakatan dalam menjual Sheila itu. Namun terlepas dari harganya yang fantastis, Michael beranggapan pembeli itu bisa saja menjadi seperti jenderal, yang dimana perusahaan baru akan dibangun dari sisa-sisa yang lama. Setelah itu, Lincoln melihat sisa smoke bomb yang ia buang ke tong sampah. Di waktu yang sama, Sucre mengabarkan kalau dirinya sudah masuk, dan Sucre diminta untuk mendapatkan alamatnya. Ternyata alamat yang dimaksud adalah keberadaan Don Self dan Susan. Namun tak diduga, smoke bomb itu adalah mini kamera yang langsung terhubung ke laptop Susan. Sementara itu, Michael meminta dinaikkan dosis obat penenangnya. Namun jika dinaikkan, efek sampingnya akan lebih berbahaya. Lalu karena Michael menginginkan ikut dengan Lincoln untuk menyelesaikan rencananya, Sarah berkata sejak kapan pekerjaan mulia ini menjadi fanatisme? Dengan sedikit emosi Michael menjawab, karena fanatisme adalah satu-satunya cara mengalahkan perusahaan. Scene berpindah ke Don Self dan Susan yang tiba di suatu tempat. Beruntung, keberadaan Sucre tidak disadari oleh Susan dan Don Self. Sucre pun akhirnya keluar dari bagasi mobil itu. Kemudian, Sucre mendapat alamat mereka, yaitu Hotel Von Leroy. Setelah itu dia pergi sambil membawa smoke bombnya. Di sisi lain, Michael yang akan menyuntikkan obatnya lagi dikejutkan oleh Lincoln. Di sini Michael berkata kalau apapun hasilnya nanti, dia tidak akan menyesalinya. Setelah Lincoln pergi, Michael melanjutkan kembali menyuntikkan obatnya. Kemudian, Michael menyimpan chipnya di atas toilet. Tak diduga, Don Self sudah menyembunyikan CCTV di area toilet, sehingga dia mengetahui kalau Michael menyimpan sesuatu di situ. Bagi yang bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba ada CCTV di situ? Nah, kalian ingat ketika Lincoln menyisir setiap pintu gudang, ada salah satu pintu yang sudah terlepas ganjelnya. Nah, itulah tanda untuk penjelasan ini. Merasa yakin kalau yang disembunyikan Michael adalah chipnya, Don Self meminta Susan untuk menelepon Vikan. Namun Susan meminta Don Self untuk menelepon anaknya lebih dulu. Dan Susan mencoba menenangkan anaknya kalau semua ini akan segera berakhir. Tak lama, Don Self langsung merebut teleponnya dan berkata pada T-Bag kalau 2 jam lagi Don Self tidak ada kabar, maka bunuh saudari dan anaknya. Tiba-tiba, seseorang datang ke rumah itu. Ternyata pria ini menawarkan Alkitab. Karena pria ini memaksa, terlebih T-Bag melihat dia memakai cincin militer, T-Bag langsung menduga pria ini dari perusahaan. Di sebuah restoran, Mahon ternyata dipertemukan dengan Wheeler oleh Leng. Di sini, Wheeler masih meragukan dengan organisasi mistis yang disebut perusahaan. Terlepas dari itu, tujuan Mahon adalah mencari orang terpercaya di FBI. Wheeler berkata jika Mahon memberi informasi kredibel yang memberatkan perusahaan, maka dia sendiri yang akan mengantarnya ke Jaksa Agung. Oleh karena itu, Mahon langsung menelepon Michael yang baru tiba di sekitar hotel kediaman Don Self. Mahon menyampaikan kalau mereka terikat syarat dan Michael harus mendapatkan Sheila. Kemudian, Sucre memberikan smoke bombnya kepada Michael, namun mereka tidak bisa menembakkannya. Secara kebetulan, Michael melihat ada tumpukan paralon yang akan menjadi alat penembaknya. Beralih ke jenderal yang masih menguasai pencarian seluruh tim.
Tak lama, datanglah Lisa yang memberikan surat pengunduran dirinya karena dia sudah tahu sifat asli jenderal yang sebenarnya. Sebelum pergi, tiba-tiba ayahnya berkata kalau dia mengharapkan laki-laki. Otomatis Lisa kecewa mendengar hal itu. Setelah itu Susan dan Don Self ditemukan oleh pelacak wajah. Dan jenderal langsung memerintahkan pasukan untuk mengambil sila dengan aman. Perintah ini juga mempersilahkan pasukan untuk menembak di tempat. Di samping itu, T-Bag menginterogasi pria penjual kitab ini sambil melakukan kekerasan. Di satu sisi, Rita mencoba meyakinkan T-Bag kalau pria ini hanya sebatas penjual Alkitab. T-Bag langsung menjelaskan cincin yang dia pakai adalah ciri Akademi Militer Angkatan 98. Namun pria ini mengatakan kalau cincin itu milik adiknya yang tewas saat bertugas. T-Bag pun mulai sedikit percaya. Sementara itu, Sarah dan Sucre memasuki hotel tersebut. Namun si penjaga hotel tidak memberitahu nomor kamar Susan. Sehingga Sucre menyogoknya $200 dan nomor kamar pun mereka dapatkan. Kemudian, Sarah mengabarkan kepada Michael posisi kamar Susan. Setelah mengetahuinya, Lincoln akan beraksi dengan smoke bomnya. Don Self kembali menghubungi Vikan, dan ternyata pembelinya sudah mendarat. Namun karena si Don Self terlalu berpikir instan, lain kali Vikan hanya ingin mengobrol dengan Susan. Setelah itu, si penjaga hotel mengabari Don Self kalau ada yang mencarinya. Namun ternyata uang lagi-lagi yang membuatnya kembali berbicara. Di waktu yang sama, Lincoln dengan alat penembak rakitan sudah bersiap di gedung seberangnya. Dan Michael mengakali tangganya yang mungkin digunakan oleh Don Self atau Susan. Namun darah keluar lagi dari hidungnya. Susan keluar lebih dulu dari kamar hotel dan langsung terlibat baku hantam. Sekarang Lincoln yang beraksi. Don Self yang melihat Susan baku hantam, dia balik lagi ke kamar dan keluar menggunakan tangga yang sudah diakali oleh Michael. Dalam pertarungan ini, sebetulnya Sucre sudah kewalahan menghadapi Susan, namun Sarah datang membantunya. Kembali ke Susan yang disambut oleh pasukan jenderal. Belum jauh berlari, sialnya Michael merasakan lagi sakit kepalanya. Akhirnya, Don Self mendapatkan lagi silanya dan langsung kabur bersama Susan. Sedangkan Michael diangkut oleh anggota perusahaan. Lincoln yang datang hanya bisa melihat Michael dibawa oleh pihak perusahaan. Memasuki kamar hotelnya, Sarah melihat laptop yang menampilkan gudang mereka. Sucre langsung menyadari chip yang disembunyikan oleh Michael. Di satu sisi, Don Self dan Susan sudah tiba di gudang dan langsung menuju toilet. Hingga akhirnya Don Self mendapatkan bagian yang hilang dari Sila. Tadi duga, Susan langsung menodongkan senjatanya. Namun dia diingatkan kalau saudari dan putrinya masih dalam ancaman. Berpindah ke Michael yang sudah berada di ruang UKS. Dalam posisi yang terikat, Michael hanya bisa pasrah. Terlihat juga dokter yang menanganinya. Kemudian terlihat genggaman tangan dari seseorang yang diduga jenderal. Lincoln yang baru tiba menyadari chipnya hilang. Dan Sarah sangat khawatir karena Michael dalam keadaan sakit. Tak lama, Mahon menelepon mereka, namun kabar buruklah yang Mahon dapatkan. Alhasil, mereka semua mengalami keputusasaan. Di satu sisi, karena Mahon tidak mendapatkan silanya, Wheeler langsung pergi. Dan Michael dimasukkan kembali ke dalam tabung ronsen. Dipasang alat-alat medis, diambil sampel darah, lebih dari itu di bawah pengawasan jenderal. Sementara itu, Susan dan Don Self tiba di sebuah dermaga. Tak lama, T-Bag meneleponnya. Don Self memerintahkan untuk membunuh pria yang menghalanginya. Dan T-Bag langsung melakukan persiapan untuk membunuh pria ini. Saat T-Bag sudah menodongkan pistolnya, Rita merayunya jika T-Bag mau bebas, maka lakukanlah sekarang juga. Karena itu, T-Bag mulai berpikir dalam membunuh seseorang. Biasanya langsung satset si T-Bag. Hingga akhirnya T-Bag membuang senjatanya dan membebaskan Rita serta Emily.
Setelah itu, T-Bag mengambil pisau dan melepaskan pria ini. Ternyata pria ini sesuai dugaan T-Bag, yaitu orang perusahaan. Kepada jenderal, dokter itu mengatakan kalau Michael memiliki tumor dan kemungkinan bisa mati jika tidak diangkat. Faktanya, dokter ini pernah menangani kasus seperti yang dialami Michael 1 kali. Tak lama kemudian, tiba-tiba Lincoln datang seorang diri ke perusahaan. Jenderal pun mengajaknya untuk melihat Michael. Di satu sisi, Vikan kembali bertemu dengan Susan dan Don Self. Dalam pengecekan kali ini, Sila berhasil terbaca. Don Self mementingkan egonya karena dia ingin langsung menemui pembelinya tanpa melalui Vikan. T-Bag dalam kondisi terikat meninggalkan identitas Colt Favor dan diseret untuk berurusan dengan jenderal. Di dalam restoran, Mahon melihat perbincangan yang terjadi antara Lang dan Wheeler. Kemudian Lang berkata pada Mahon kalau Jaksa Agung siap bertemu dengannya. Sedikit ragu, Mahon akan mengetes kepercayaannya terhadap Wheeler dan Lang. Mahon dengan terpaksa masuk ke dalam mobil yang dia curigai. Melihat Lang yang gugup, Mahon berkata, "Tidak ada pertemuan dengan Jaksa Agung kan?" Lang tidak menjawabnya. Lalu Mahon kembali berkata, "Terima kasih Felicia atas semua bantuanmu." Kita sudah bisa menebak kalau Mahon sebetulnya diserahkan kepada Wheeler. Sambil melihat ke arah Michael, jenderal menjelaskan kalau Michael akan dioperasi. Namun operasi itu dilakukan dengan imbalan. Jadi di sini jenderal meminta Lincoln untuk mengembalikan Sila. Caranya, Lincoln harus bekerja dengan perusahaan agar Michael terselamatkan. Sebuah berkas bernama Tombstone 2 diberikan kepada Lincoln. Apakah isi dari berkas itu? Dan apakah tanpa bantuan Michael, Lincoln mampu mengembalikan Sila? Film berlanjut ke episode 15.